السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وأمينه على وحيه، أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwani fillah, kita memuji Allah Jalla wa'ala sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, dan semestinya memang kita selalu bersyukur kepada Allah. Ingatkan diri kita, ajak diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena tidak satu detik pun dari waktu dalam hidup kita melainkan ada untuk kita nikmat-nikmat Allah. Dan di antara nikmat itu, alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan sedikit waktu bermujalasah di majlis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang berhak, orang-orang yang pantas dan patut untuk mendapatkan berita gembira Nabi SAW. Seperti dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," dan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, yakni al-masjid, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, ini Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling memahamkan perihal ayat-ayat yang dibaca itu. Bukan sekadar membaca, tapi mencoba untuk memahami ayat yang dibaca. Apa fadilahnya kalau kita di masjid berkumpul Al-Quran yang kita baca dan kita kaji? Rasulullah mengatakan, illa nazalat alaihim as-sakinah, melainkan Allah turunkan untuk mereka as-sakinah, al-itminan, ketenangan hati, ketentraman jiwa, kedamaian batin. Itu janji Nabi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka pun diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaikatu, dan malaikat-malaikat pun mengelilingi mereka. Seraya berdoa, mereka mengucapkan Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni dosa orang-orang mencari ilmu itu, ya Allah rahmatilah mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan bahkan Allah menyebut kebaikan-kebaikan mereka itu di sisi malaikat-malaikatnya.
Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Ikhwani fillah, as'adani Allah wa iyyakum. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya hadis nomor 168 menyebutkan suatu riwayat yang diterima dari Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Itu ucapan Sufyan radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya tentang itu kepada siapapun setelah aku bertanya kepadamu." Wahai Rasulullah, jelaskan untukku tentang Islam satu penjelasan yang aku tidak akan butuh penjelasan siapapun setelah kau jelaskan itu untukku. Itu makna daripada ucapan Sufyan bin Abdillah itu. Tapi apa maksud dibalik kalimat itu? Itu kan terjemahannya. Apa makna dibalik kalimat itu? Apa makna yang tersirat dibalik kata yang terucap itu apa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Jami' Al-Ulumi wal Hikam, beliau menjelaskan bahwa ucapan Sufyan bin Abdillah kepada Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa ia meminta kepada Rasulullah SAW ayyu'allimahu kalaman jami'an li amril Islam. Ini penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Jadi ia datang meminta kepada Nabi untuk diajarkan kepadanya satu sikap, satu ucapan dan perilaku yang mencakup semua kebaikan-kebaikan dalam Islam, semua keutamaan dalam Islam, hatta la yahtaju ba'dahu ila ghairihi, sehingga ia pun tidak butuh penjelasan siapapun yang dijelaskan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil pelajaran di sini. Pertama, bahwa dahulu sahabat Nabi itu hanya menjadikan Rasulullah satu-satunya rujukan, sumber dalam memahami Islam. Gak ada duanya. Kenapa demikian? Karena memang Rasulullah satu-satunya hamba Allah yang diberi Allah mandat, amanat untuk menjelaskan Islam. Gak ada duanya. Makanya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepada Muhammad al-Zikra, yakni Al-Quran. Allah sebut Al-Quran dengan sebutan al-Zikra. Kenapa? Al-Quran selalu mengingatkan kita, menasihati kita. Termasuk ujung surat Qaf ayat 45, Allah berfirman, "Fadzakir", ingatkan manusia. Dengan apa? Bil Quran, dengan Al-Quran. Jadi Allah turunkan al-Zikra, yakni Al-Quran kepada Nabi. Untuk apa? Litubayyina linnas. Lam itu ta'lim, sebab dan alasan. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi? Litubayyina linnas, supaya engkau menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan Allah untuk mereka berupa syariat Allah yang mulia ini. Maka di ayat yang lain Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi." Di
Dialah Allah yang mengutus Rasulnya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, membawa petunjuk. Nabi bukan diutus sifrul yadain, dengan tangan yang kosong, tidak. Bil huda, dengan membawa petunjuk. Maka satu di antara tiga hikmah diutusnya Rasulullah, kata Sulaiman, adalah bayanut tariqil musili ilallah. Ada tiga hikmah diutusnya Rasul. Pertama, iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah, bukan memaksa. Artinya Allah tidak akan pernah mengadab siapapun manusia sampai Allah utus kepada mereka utusan Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tak mengadab siapapun sampai kami utus kepada mereka utusan kami. Hanya menegakkan hujjah, bukan memaksa. Ujung surat Qaf tadi Allah mengatakan, nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih mengetahui Muhammad tentang apa ucapan mereka, pembangkangan, penentangan, pendustaan mereka atas dakwah. Kami tahu. Wa ma anta alaihim bijabbar, dan kau pun tak perlu paksa mereka. Nabi tidak memaksa, dakwah bukan memaksa, hanya tabligh, menyampaikan saja. Yang kedua, Ar-Rahman, sebagai ungkapan rahmat Allah kepada kita, hamba-hamba Allah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah dalam muqaddimah kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, beliau mengatakan diutusnya Rasul kepada manusia adalah Allah penuhi hajat kebutuhan mereka. Jadi Allah utus Rasul itu hajat kita, kita berhajat untuk diutusnya Rasul itu. Kenapa? Beliau mengatakan karena kita tidak pernah tahu mana yang baik dari yang buruk sampai Rasul menjelaskan untuk kita. Tidak pernah kita ngerti mana halal dari yang haram sampai Rasulullah jelaskan. Kita tidak pernah ngerti mana ma'ruf mana munkar sampai Rasulullah menjelaskan. Sehingga Rasulullah mengatakan ma baqiya syai' yuqarribu ilal jannati wa yub'idu minan nar. Tak lagi tersisa suatu apapun yang bisa mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan dari neraka, illa qad buyyina lakum, dijelaskan semua untuk kalian. Dan yang ketiga, bayanut tariqil musil ilallah. Rasul itu menjelaskan jalan yang mana yang meski kita lalui, kita tempuh untuk sampai kepada Allah, ridhonya, ya, rahmatnya. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah mengatakan, inna kunna dhalalan, kami ini dahulu hidup dalam kesesatan, yakni di masa jahiliyah, dalam keburukan-keburukan. Fahadana Allah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah beri kami hidayah dengan apa? Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dalam kebaikan-kebaikan. Ketika kami mengamalkan syariat beliau, mengikuti sunnahnya, kami dalam kebaikan-kebaikan. Fa idza iltamasnal khaira fi ghairi tariqihi, maka apabila kami mencari, menginginkan kebaikan-kebaikan fi ghairi tariqihi, namun tidak melalui jalan yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dhalalna, maka kami akan kembali tersungkur, terpuruk dalam kesesatan-kesesatan. Jadi Nabi rujukan satu-satunya, ya. Makanya Al-Imam Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan kullun yu'khadhu min qawli wa yuraddu illa qawlu sahibi hadzal qabr. Ucapan Imam terkenal, dinukil banyak ulama dalam kitab-kitabnya. Imam Malik mengatakan kullun
yukhadu wa yutrak atau wa yuraddu min qabli. Setiap manusia siapapun orangnya bisa diambil ucapan pendapatnya atau ditolak ucapan pendapatnya, bisa diterima, bisa dicampakkan perkataan orang itu siapapun, illa sahibu hadzal qabr, kecuali ucapan orang yang jasadnya disemayamkan dalam kuburan ini, ditunjuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalan kita adalah kapan ucapan seseorang itu kita terima, kita ambil, dan kapan pula ucapan seseorang itu kita tolak dan kita buang. Ini penting. Jangan sekali-kali kita mengambil perkataan seseorang hanya semata karena kita cinta kepada orang itu, dan jangan pula kita menolak ucapan orang karena kita benci kepada orang itu. Tapi kita terima ucapan orang itu karena kita tahu itu benar, ucapan itu benar. Bila ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, benar. Hatta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar nasihat seorang budak wanita berkulit hitam, diterima oleh Umar ucapan perempuan itu. Kenapa? Benar ucapan orang itu, bukan siapa orang itu. Hatta budak wanita berkulit hitam pun ketika mengatakan sesuatu kepada Umar, diterima ucapannya karena benar. Dan sebaliknya, kalau ucapan seseorang itu ta'arud, bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, wajib ditolak. Maka Syekhul Islam rahimahullah, Al-Imam Ahmad ibn Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menjelaskan ada 6 sifat Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan dari kelompok-kelompok yang lain. Dan memang kita juga harus ingat, Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan brand, bukan merek, tapi sifat. Sehingga mengaku Ahlussunnah itu tidak penting sama sekali. Apalagi ta'azzuz, merasa mulia dengan pengakuan kami Ahlussunnah, Masya Allah. Ulama kita menjelaskan wasummu bi ahli sunnah, mereka disebut Ahlussunnah. Kenapa? Lintisabihim li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka selalu mengakurasikan intisab kepada sunnah Nabi. Ucapan, perbuatan, keyakinan selalu disesuaikan dengan Nabi. Tidak bisa itu belajar sunnah, mengenal sunnah, memahami sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah. Jadi kalau nggak kenal ucapan Nabi, nggak pernah tahu sikap Rasul, gimana disebut Ahlussunnah? Wasummu bil jama'ati, dan disebut al-jama'ah lijtima'ihim 'alal haqqi, karena mereka tegak berdiri di atas kebenaran. Kebenaran dimaksud ada seperti firman Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah al haqqu mir rabbikum, bukan min anfusikum gitu. Mir rabbikum ala lisani rusuli, yang datang dari Allah lewat lisan rasulnya, bukan lisan kita. Makanya Imam Malik kemudian mengatakan apa? Anda perhatikan baik-baik. Imam Malik kemudian mengatakan, faman taraka qawla Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu li qawli Ibrahim an-Nakhai rahimahullah fayus'atabu, maka barang siapa yang meninggalkan, menolak ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengambil perkataan Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, dan perlu diingat Umar bin Khattab min tabaqat as-sahabah, sementara Ibrahim an-Nakhai min tabaqat at-tabi'in. Siapa yang meninggalkan ucapan Umar bin Khattab untuk mengambil perkataan Ibrahim Nakhai, fayustatabu, mesti bertobat nih, mesti bertobat, kata Imam Malik.
Nggak mungkin meninggalkan perkataan sahabi untuk at-tabi'i, nggak mungkin. Antum boleh bertanya kenapa? Karena kita diperintah Allah untuk mengikuti sahabat. Tengok surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun," dan orang-orang yang terdahulu dan yang pertama menyatakan Islam mereka. Siapa mereka itu? Minal muhajirina, itu kalangan orang-orang muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ansar. Keduanya merupakan sahabat Nabi. Dan Rasul memuji mereka, khairul al-quruni qarni, khairun nasi qarni. Ada beberapa riwayat, sebaik-baik manusia itu di zamanku, kata Nabi. Sebaik-baik periode kehidupan di zamanku, kata Nabi. Sahabat. Walladzina taba'u bi ihsan, ini berita gembiranya, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ansar, muhajirin, bi ihsan, dengan baik. Maka kita harus salimus sadri, salimul lisan, selamat hati kita dari buruk sangka, kebencian kepada para sahabat, dan lisan selamat dari caci maki kepada sahabat. Hati-hati, itu pesan Rasulullah. Allah fi ashabi, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah tentang sahabatku, terhadap sahabatku. Fala tattakhiduhum gharadan ba'di, jangan kalian menjadikan mereka sasaran sepeninggalku nanti, sasaran kebencian, kedengkian, caci maki, haram. Faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum, kata Nabi, siapa yang mencintai sahabat-sahabatku, maka aku cinta kepadanya. Karena cintaku kepadanya, Allah pun cinta kepadanya. Faman abghadahum fa bi bughdi abghadahum, siapa yang membenci sahabat-sahabatku, maka aku benci kepadanya. Karena benciku kepadanya, Allah pun benci kepadanya. Itu pesan Nabi. Jadi Allah perintah kita ikuti sahabat. Memang kalimatnya khabariyah, walladzina taba'uhum bi ihsan, itu jumlah khabariyah. Tapi ingat, maknanya adalah al-amru, perintah. Fadilahnya apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka karena mereka pun ridho kepada Allah. Kenapa mengikuti sahabat? Kalau pertanyaannya, kenapa kita mengikuti sahabat? Paling tidak ada dua alasan yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitab Tauhidnya. Minimal ada dua alasan. Pertama, li'annahum syahidu at-tanzil, karena sahabat itu menyaksikan peristiwa turunnya ayat demi ayat kepada Rasulullah SAW. Mereka tahu. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah selain Allah, ma nazalat ayatun min kitabillah, tidak turun satu ayat pun dari Al-Quran, illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fiman nazalat, melainkan aku tahu di mana ayat itu turun, tentang apa dan siapa itu, dan aku tahu. Masya Allah, itu sahabat. Dan yang kedua, li'annahum sami'u at-ta'wil, karena sahabat itu mendengar langsung penjelasan ayat-ayat itu dari Rasulullah, sehingga ilmu sahabat itu autentik. Kalau ilmu kita mungkin bukan autentik, tapi mungkin sintetik gitu ya, buatan ya. Masya Allah. Maka pantas kita harus mengikuti sahabat. Sehingga siapa yang meninggalkan perkataan sahabat untuk mengambil perkataan tabi'in, kata Imam Malik, bertobat. Bertobat. Beliau kemudian mengatakan,
Fakaifa biman taraka qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan orang yang dengan sengaja dan sadar meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil mengikuti ucapan perkataan orang yang lebih rendah dari sisi keilmuan, sisi keimanan dibandingkan dengan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Bagaimana? Ini ucapan maulid indah untuk kita renungkan. Meninggalkan perkataan sahabat untuk ambil perkataan tabi'in, tobat. Karena tidak datang zaman atas kehidupan kita lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Nah, bagaimana orang meninggalkan ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil perkataan fulan seseorang yang dari sisi keilmuan dan keimanan jauh di bawah Ibrahim An-Nakhai. Masya Allah. Renungan kita yang selalu kita ambil ucapan siapa, pendapat siapa? Oleh karena itu Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, seperti yang dinukil oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan al-isnadu minad din, falawla al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Sanad atau riwayat atau dalil, imma itu ayat atau hadis, itu merupakan bagian pokok agama kita. Jadi membangun narasi tentang agama kita, pemahaman tentang agama kita Islam, apakah masalah akidah, masalah ibadah, muamalah, harus dengan sanad, harus dengan dalil. Kalau tidak demikian, laqala man sya'a ma sya'a, maka akan ada orang mengatakan apapun yang dia suka. Islam itu begini, enggak. Ya? Masya Allah. Yang kedua, makna dari ucapan Sufyan bin Abdillah tadi, kafian. Setelah dijelaskan Nabi, dia merasa cukup. Jadi kalau kita dibacakan ayat, ini ayatnya, begini artinya, terjemahan, ini maknanya menurut ulama mufassirin, cukup harusnya bagi kita. Cukup. Dibacakan hadis Nabi, sahih sanadnya, cukup sudah, kafian. Hatta la yahtaju ba'dahu ila ghairihi, sehingga Sufyan merasa enggak butuh penjelasan siapapun selain menjelaskan. Itu penjelasan Ibn Rajab. Jadi terus belajar begitu. Kalau ayatnya jelas, siapapun yang menyampaikan, hadisnya jelas, kita terima, cukup sudah. Gak membutuhkan takwilat, gak butuh penjelasan yang lain. Ya, ikhwani fillah, atas permintaan Sufyan bin Abdillah itulah Rasulullah SAW menyampaikan pesan yang sangat singkat, karena Rasulullah itu nggak banyak kata. Nabi itu diberikan Allah keutamaan, yaitu jawami'ul kalim, mampu merangkai kalimat yang pendek, singkat, penuh dengan makna. Apa Rasul mengatakan? Qul amantu billahi fastaqim. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, Qul rabbiyallahu tsumastaqim. Kilahuma mutaqariban, dua makna itu mendekati. Rasulullah mengatakan, Qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Beriman apa yang datang dari Allah. Fastaqim, maka istiqomahlah di atas keimananmu itu. Qul, katakan, Rabbiyallah, Rabbku adalah Allah. Saya sering mengingatkan, kalau antum mengucap kata Rabbiyallah, ya Rabb, ya Rabbana, munculkan di hati kita kesadaran bahwa makna kata Rabbi, Rabbuna itu artinya Khaliquna,
kita seru Allah yang mencipta kita. Rabbuna itu artinya malikuna, yang memiliki, menguasai kami. Rabbuna itu yang ketiga artinya apa? Wa mudabbiru syu'unina, Allah yang mengatur semua urusan kita. Sehingga kalau itu kita pahami, setiap mengucapkan kata Rabbuna, Rabbi, gitu, sadar aku dicipta oleh Allah, dikuasai, dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah, sehingga aku pantas dan patut dan sesuai tunduk patuh kepada Dia, kepada Allah. Kenapa? Dia mencipta kita. Summastaqim, kemudian istiqomahlah. Ikhwani fillah, ulama kita menjelaskan perintah untuk mengatakan sesuatu itu maknanya dua, dan kedua-duanya merupakan muqtadal iman. Perintah mengatakan sesuatu dua maknanya. Yang pertama, katakan dengan lisan, yang berupa rangkaian kalimat yang bisa didengar, disebut apa? Lisanul maqal. Dan yang kedua, mengatakan sesuatu tidak dengan lisan, tidak dengan kata yang diucap, tapi dengan sikap perilaku, perbuatan, yang disebut lisanul hal. Kedua-duanya merupakan konsekuensi iman. Apa artinya? Kalau seseorang meyakini dengan hatinya bahwa kalimat la ilaha itu benar adanya, tidak ragu, la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah, dia yakin dengan hatinya, namun tidak pernah mengucap kalimat itu dengan lisan, maka tidak disebut mukmin tapi kafir. Sebagaimana Abu Talib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ragu beliau akan benarnya seruan Nabi, yakin Abu Talib itu benar seruan Nabi itu, mengajak manusia untuk hanya ibadah kepada Allah, menafikan kesyirikan, yakin benar. Hanya Abu Talib khawatir, takut apa orang kata kalau ia mengikuti ajaran keponakannya itu, dia nggak mau, takut dikata-katain orang, maka beliau kafir. Bahkan ketika Abu Talib diambang kematiannya, menanti ajal tiba, Nabi datang kepada pamannya itu. Di situ ada Al-Musayyab, ada Abdullah bin Umayyah, ada Abu Jahal. Ketiga-tiga ini sahabat daripada Abu Talib. Walaupun qadarullah ternyata Al-Musayyab dan Abdullah bin Umayyah Allah kasih dia masuk Islam, sementara Abu Jahal dalam kekafiran ketika mati. Kepada pamannya itu Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Kalimatan uhajju laka biya indallah. Satu kalimat yang bila paman ucap di detik seperti ini, aku jadikan hujjah untuk menolong paman tidak kepada Allah. Paman selamat nanti di akhirat. Yang menarik, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Usyad dalam kitab Fathul Majid mengatakan, Abu Talib mengerti betul konsekuensi kalau mengucapkan kalimat itu. Ngerti. Apa itu? Ikhlasul ibadati lillah, yaitu harus mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Yang kedua, menafikan kesyirikan dari Allah. Sedangkan itu merupakan keyakinan leluhurnya Abdul Muttalib. Maka beliau nggak mau mengucap itu karena ngerti konsekuensinya. Beda dengan zaman kita ini, orang banyak ucap kalimat la ilaha karena ketidaktahuan mana maksudnya. Diucap dengan lisan kalimat la ilaha, diingkari dengan perbuatan. Diucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kemudian diingkari dengan perbuatan, menyekutukan Allah,
Masya Allah, Abu Talib nggak mau mengucapkan, sehingga mati dan kekufuran, dan itu membuat Nabi sedih. Diungkap kesedih hati Rasul dan mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Tak mengapa paman, walaupun paman tak mengucap kalimat la ilaha illallah, aku akan senantiasa memintakan ampunan kepada Allah untuk paman, selama aku dilarang untuk itu, selama aku tidak dilarang untuk itu. Langsung Allah turunkan larangan. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Kata Allah, tidak sepantasnya, tidak sepatutnya bagi Nabi dan tidak pula bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, meskipun mereka itu kerabatnya sendiri. Setelah jelas bagi mereka orang musyrik itu penghuni jahanam, itu pasti, bukan mungkin, itu pasti, bukan kita yang memastikan, Allah yang memastikan. Surat Al-Maidah misalnya Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihim jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Itu ayat, bukan kita memastikan, jangan salah. Kok bisa memastikan orang masuk neraka? Allah yang memastikan. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik dan mati di atas kesyirikan, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, tak ada penolong bagi orang yang zalim itu ayat. Jadi sekedar mengakui dengan hati benarnya kalimat tauhid la ilaha illallah, nggak diucap, nggak akan merubah status menjadi orang beriman, tetap kafir. Atau sebaliknya, mengucap kalimat iman sesuatu nggak ada di hatinya pun tidak disebut mukmin, tapi munafik. Maka Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, an-nifaq, kemunafikan itu apa? Izharul iman wa ibtalul kufri, menampakkan keimanan di waktu yang sama menyembunyikan apa? Kekufuran. Orang munafik itu nggak susah mengucapkan syahadat. Coba tuh periksa surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiqun, kata Allah, Muhammad, bila datang kepada orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa kau adalah utusan Allah. Syahadat Rasul diucapkan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah sudah tahu kau utusan Allah, dengan dan tanpa kesaksian orang munafik itu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan justru Allah bersaksi orang munafik pembohong, ucapannya nggak sama dengan di hatinya. Termasuk firman Allah yang lain, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ini orang munafik. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan dengan lisan mereka, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Allah yang tahu hati-hati kita manusia. Allah mengatakan, wa ma hum bimu'minin, bukan, mereka bukan orang yang beriman. Jadi sekedar pernyataan lisan tidak serta-merta akurat dengan hati. Itulah kemunafikan. Maka ulama kita mengatakan iman itu ada 3 unsur yang tidak boleh dipisahkan. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Banyak-banyak mengucap syahadat la ilaha illallah, kan itu kalimat yang paling dicintai, paling utama. Rasulullah mengatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah
ucap dengan lisan kita, tapi jangan lupa benarkan dengan hati kita dan urai dengan perbuatan kita. Wa amalun bil arkan. Yang menarik, gak cukup segera mengucapkan amantu billah atau mengatakan rabbi Allah. Pesan Nabi kedua adalah fastaqim, sumastaqim, kemudian istiqomalah dengan iman itu. Rasulullah mengatakan qad qalahan nasu thumma kafara aktsaruhum. Kalimat itu banyak diucap manusia. Banyak orang mengucap kalimat itu, la ilaha illallah. Summa kafara aktsaruhum. Namun kebanyakan mereka mengkufur dengan kalimat itu. Faman mata 'alaiha fahuwa mimman istaqama. Maka siapa yang mati di atas kalimat itu, kalimat iman, kalimat tauhid, mengamalkan iman dan tauhid dalam kehidupan, itu istiqomah. Terakhir dengan demikian, istiqomah itu ada dua bagian, nggak boleh dipisahkan. Pertama, apa itu istiqomah? Suluku as-sirat al-mustaqim. Pastikan kita sedang meniti, berjalan di atas jalan yang lurus. Muncul pertanyaan, apa yang dimaksud jalan yang lurus? Antum setiap salat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Jangan minta sesuatu yang kita nggak tahu apa yang kita minta. Apa jalan lurus dimaksud? Dalam surat Al-An'am 153 itu jawabannya. Wa anna hadza sirati mustaqima. Dan inilah jalanku yang lurus. Apa? Syariat Allah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketaatan kepada Rasulnya itulah jalan yang lurus. Jadi pesannya adalah pastikan kita hari ini dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Pastikan. Yang kedua, istiqomah itu apa? As-sabatu wal istimrar alaihi hattal mamat. Terus berjalan di jalan itu sampai kapan? Sampai mati. Jangan belok ke kanan sedikit pun, belok ke kiri jangan. Lurus, jalan ikuti. Nah, perintah kerjakan semampu kita, larangan tinggal, itu jalan lurus. Jangankan belok kanan, belok kiri, berhenti saja sudah tidak istiqomah. Jadi istiqomah kedua apa? Al-istimrar wa thabat alaihi hatta al-mamat. Terus berjalan di atas jalan itu sampai kapan? Sampai mati. Mengamalkan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan senantiasalah beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai datang kepadamu peristiwa yang meyakinkan apa itu? Kematian. Jadi dengan demikian, menjadi orang baik itu penting. Dan jauh lebih penting tetap menjadi orang baik. Menjadi orang soleh itu harus Pak kita upayakan. Dan lebih dari itu, tetap menjadi orang soleh itu kita perjuangkan. Jangan berhenti Pak. Dan itulah makna istiqamah. Ini yang bisa kita antarkan pada kesempatan. Masih banyak yang bisa kita bahas tentang istiqomah, ini menarik. Ya. Tapi mengingat waktu kita terbatas, mudah-mudahan bisa kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah senantiasa menghadirkan untuk kita sifat istiqamah ya, dalam ketaatan kita kepada Allah. Maka kita suka minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka as-sabata wal istiqamah. Nas'alullah afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.